Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mezahra, NIM 1916010064. Baiklah saya akan menjelaskan sedikit materi tentang wadiah. Yang pertama yaitu pengertian wadiah. Secara etimologi, wadiah berasal titipan, yaitu amanah. Kata wadiah berasal dari kata wada'a, yadu'u, dan wada'an. Juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu, sehingga secara sederhana wadiah adalah sesuatu yang dititipkan. Secara terminologi, mazhab Hanafiyah itu mengikut sertakan orang lain dalam peningkatan harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun tindakan melalui isyarat. Yang kedua yaitu mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, mewakilkan orang lain untuk menambahkan harta tertentu dengan cara lain. Yang C yaitu secara istilah, wadiah adalah suatu akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak. Ensiklopedia Hukum Islam. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, wadiah berasal secara bahasa makna meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu kepada orang lain supaya dipelihara dan dijaga. Landasan hukum wadiah yaitu ulama fikih sependapat bahwa wadiah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong dalam surat An-Nisa 58. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu menentukan hukum di antara manusia yang kamu berikan dengan ketentuan yang berhak menerimanya. Sesungguhnya Allah memberi amanah kepada amanah yang sebaik-baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam surah Al-Baqarah 283, yang artinya hendaklah orang yang dipercaya itu menunaikan amanat. Syarat wadiah yang pertama yaitu baligh, yang kedua berakal, yang ketiga memiliki kemauan sendiri. Barang titipan yaitu yang pertama, barang yang dititipkan harus bisa disimpan. Yang kedua, Syafi'iyah dan Hanafiyah mensyaratkan benda yang dititipkan harus yang mempunyai nilai atau qimah baik itu seperti najis, yaitu anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu dan menjaga keamanan. Rukun wadiah menurut ahli fikih ulama yaitu hanya ijab dan qabul. Namun menurut jumhur ulama, rukun wadiah yaitu orang yang berakad, barang titipan, sikhat, akad, dan ijab. Akad, sighah, ijab, dan kabul. Macam-macam wadiah yaitu yang pertama wadiah yad amanah, yang kedua wadiah yad damanah. Wadiah yad amanah berubah menjadi wadiah yad damanah. Yang pertama yaitu barang titipan tidak dipelihara. Yang kedua, barang titipan dititipkan kepada pihak kedua kepada orang lain. Ketiga, barang titipan dimanfaatkan. Yang keempat, orang yang dititipi wadiah mengingkar wadiah. Yang kelima, orang yang dititipi mencampurkan barang titipan dengan harta pribadi. Yang keenam itu orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang ketujuh, barang titipan dibawa bepergian. Keuntungan wadiah itu menurut ulama Syafi'iyah tidak boleh mengambil keuntungan. Yang kedua, sedangkan menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah boleh menerima laba yang diberikan oleh orang yang dititipinya. Yang ketiga, sedangkan apabila imbalan yang diterima dari bank berupa bunga, maka ulama mengatakan keuntungan tersebut harus disedekahkan. Jaminan wadiah yaitu yang pertama, menurut Malikiyah, sebab adanya jaminan Malikiyah yaitu menitipkan barang pada
menitipkan barang selain penerima titipan. Yang kedua, pemindahan wadiah dalam suatu negara. Yang ketiga, mencampurkan dengan suatu yang tidak bisa dibedakan. Yang keempat, memanfaatkan wadiah. Yang kelima, meletakkan titipan pada tempat yang memungkinkan. Yang keenam, menyalahi cara pemeliharaan. Yang selanjutnya, hukum menerima wadiah. Yang pertama yaitu sunnah, yang kedua mubah, yang ketiga haram, yang keempat wajib, yang kelima makruh. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.